nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa keduanya tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan seluruh umatnya setia sampai akhir zaman. Dan semoga Allah takdirkan kita terus istiqomah di jalannya sampai Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan diri kita bersihkan hati, dan kita luruskan niat kita bahwasanya hadirnya kita di dalam majelis penuh kemuliaan ini semata-mata berharap ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita untuk membahas kitab adab bersama guru kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah terus menjaga Ustadz sehingga terus bisa mendampingi kita mentadaburi ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah sehari ini 2 kali kita berjumpa ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dengan tema yang berbeda, semoga Allah ridha Ustadz perjumpaan kita ini untuk terus menggiatkan dakwah ini kepada saudara-saudara kita yang haus akan ilmu. Pada hari ini kita akan membahas tema yang berjudul tunduk kepada Allah Ta'ala dan merasa butuh kepadanya. Bagi jamaah yang sudah memiliki bukunya, silahkan dibuka atau mungkin ada file yang bisa dimanfaatkan untuk memudahkan menyimak kajian yang akan disampaikan guru kita, Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah Ta'ala. Baik, mari kita sama-sama kajian yang akan beliau sampaikan. Tafadhol Mas Quran Ustadz. Tayyib akhi jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah dari Majelis Taklim Hijratul Kafah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah memberikan kesempatan untuk pada kita dipertemukan kembali dalam kajian ini. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Ensiklopedia Adab Islam jilid 1 yang menurut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih merujuk kepada adab seorang hamba terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan masuk pada poin ke-7, tunduk kepada Allah Ta'ala dan merasa butuh kepadanya. Saudaraku seiman, seorang hamba sesungguhnya tidak memiliki kekuatan apapun di sisi Rabb-Nya. Maka sungguh wajib seorang hamba hanya tunduk kepada Rabb-Nya dan selalu merasa butuh kepadanya, bergantung kepadanya, tidak bergantung kepada yang lain. Inilah adab seorang hamba terhadap Allah, di mana seorang hamba betul-betul hanya tunduk kepada Allah Ta'ala dan selalu merasa butuh kepadanya.
tunduk dan merasa butuh kepadanya disebabkan karena seorang mukmin menyaksikan hikmah Allah Ta'ala dan kekuatan Allah Azza wa Jal yang tidak dapat dilawan. Fenomena keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanda-tanda ketidakbutuhan hambanya, ketidakbutuhan Khalik kepada makhluknya, dan qayyumiyah, yakni Allah yang berdiri sendiri. Allah yang tidak butuh siapapun, baik di dalam kerajaannya, di dalam keagungannya, dalam segala hal. Allah Maha Besar. Kemudian ia kembali dan memikirkan keadaan dirinya sendiri serta seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mendapati semua bertolak belakang dan berkebalikan dengan Allah Ta'ala. Artinya makhluk itu tidak sama dengan Khalik. Khalik tidak pernah butuh kepada makhluk, sementara makhluk sangat butuh kepada Khalik. Kita akan uraikan keterangan ini berdasarkan dalil. Menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis. Mari kita lihat sebagai muqaddimah di surat Fatir, surat 35, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semua itu sangat butuh Allah. Kamu itu fakir, sangat membutuhkan Allah dan wajib tunduk kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu zat yang maha kaya, Allah itu maha terpuji. Allah tidak pernah butuh makhluk. Saudara sekalian, di dalam ayat yang mulia ini, Allah menerangkan bahwa Dia, yaitu Allah, maha kaya, maha terpuji, tidak butuh sama sekali akan makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, seluruh makhluk itulah fakir, terutama manusia. Meskipun mereka merasa hebat, kaya, dan seterusnya. Tapi Anda fakir di hadapan Allah. Anda betul-betul harus tunduk dan selalu merasa butuh kepada Allah. Seluruh makhluknya harusnya merendahkan diri kepada Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, tentang ayat ini, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, bahwasanya seluruh makhluk Allah itu sangat butuh kepada Allah dalam setiap aktivitas, dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatan, bahkan dalam diam sekalipun tetap butuh Allah. Lagi tidur butuh Allah. Segala sesuatu yang ada pada kita butuh Allah. Anda sedang diam. Anda tidak bisa berkedip mata Anda jika Allah tidak mampu Anda kedipkan. Ketika diam, Anda tidak akan mampu bicara menggerakkan bibir Anda ketika Allah tidak gerakkan bibir Anda. Dalam diam, Anda tidak bisa berpikir dengan otak Anda ketika Allah tidak memberikan otak untuk Anda bisa berpikir dengan otak Anda. Bahkan ketika Anda diam, Anda kantuk, Anda nggak bisa terjaga ketika Anda tidak diberi kekuatan oleh Allah. Maknanya, makhluk itu sesungguhnya hina di hadapan Allah. Makhluk itu sesungguhnya kerdil, kecil di hadapan Allah. Antumul fuqara, wallahu huwal ghaniyul hamid. Bagaimana jika manusia seakan-akan hebat dan tidak butuh Allah? Apalagi ketika diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, diberikan kehebatan tenaga, dan seterusnya. Lalu merasa hebat, tidak butuh Allah. Allah katakan di ayat yang ke-16-nya, Iyasha yulhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan melenyapkan kamu. Niscaya Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. Seakan-akan Allah memberikan ancaman. Kalau kamu tidak butuh Allah, seakan-akan engkau merasa bisa berdiri sendiri tanpa kekuatan dari Allah,
Allah akan melenyapkan kamu, dan Allah akan membinasakan kamu, dan Allah mendatangkan makhluk yang baru. Apakah ini sulit bagi Allah? Di ayat ke-17 yang Allah katakan, Inna dzalika wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah tidak sulit, mudah bagi Allah. Di sini seakan-akan Allah mengingatkan kita, awas, jangan sombong Anda. Anda harus tunduk kepada Allah. Anda harus butuh Allah. Tanpa pertolongan Allah, Anda bukan siapa-siapa. Tanpa pertolongan Allah, Anda gak ada apa-apanya. Saudara sekalian, makhluk masih bisa terus hidup itu karena karunia Allah. Anggota badan kita senantiasa bisa beraktivitas karena pemberian Allah. Kita bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan rizki, nikmat lahir batin, merasakan sehat, merasakan nikmat, mendapat kekayaan, karena itu dari Allah. Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan seorang hamba bisa selamat dari beberapa musibah, kesulitan, kesusahan. Itu pun semata-mata karena Allah yang menolong Anda dan Allah yang melindungi Anda. Allah yang memberikan kepada kita semua petunjuknya, karunia-Nya, rahmat dan barokahnya, nikmatnya. Lalu apakah Anda tidak butuh Allah? Bagaimana kalau Allah tidak memberikan kepada kita kekuatan sekejap saja? Bagaimana jika Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita sekejap saja? Saya yakin para jamaah yang sering melewati jalur tol, mau dalam kota, mau di luar kota, terkadang bisa melihat himbauan. Awas, bahaya, jangan mengemudikan ketika ngantuk. Anda sedang mengemudi kecepatan, jangankan 100 km per jam, 50 km per jam. Sekilas Anda ngantuk, sesaat Anda ngantuk, blank, tiba-tiba di depannya ngerem mendadak. Apa yang akan terjadi? Tiba-tiba tangan Anda lepas setir, kemudian berbelok, apa yang terjadi? Dalam sekejap terjadi sesuatu yang mengerikan, bisa jadi kecelakaan yang bisa membinasakan. Maka sering ada himbauan, jangan ngantuk. Apabila ngantuk, beristirahatlah. Bagaimana Rasul mendidik kita agar kita selalu dapat perlindungan Allah, bahwa diri kita butuh Allah. Bukankah di setiap zikir pagi dan petang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontohkan doa yang kita wajib ikuti? Doa itu, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah, Engkaulah yang maha hidup. Wahai Allah, Engkaulah yang maha berdiri sendiri. Itulah dia Allah Qayyumiyah. Gak pernah butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Birahmatika astaghith. Dengan mengharap rahmat-Mu, ya Allah, aku beristighasah. Aku memohon perlindungan. Aku memohon kepadamu bantuan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah ya Allah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan segala urusanku kepadaku tanpa pertolongan dan perlindunganmu, tanpa bantuanmu, meskipun hanya sekejap mata. Bayangkan, andai Allah melepas kita sekejap mata saja, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Inilah hamba, maka wajib seorang hamba tunduk kepada Allah dan selalu merasa butuh kepada Allah, karena hamba itu tidak mampu berbuat kecuali atas pertolongan Allah, atas kekuatan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, namanya adalah Abdullah bin Qais. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama dalam perjalanan. Maka Abdullah bin Qais dipanggil oleh Rasulullah, Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari perbendaharaan surga? Maka
Abdullah bin Qais menjawab, "Qultu bala ya Rasulullah." Mau. Apa itu simpanan surga? Apa itu perbendaharaan untuk menjadi simpanan surga? Qala, Rasulullah menjawab, "Qul," ucapkanlah. La khawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Kecuali karena Allah. Berarti kita harus tunduk kepada Allah. Karena kita ini lemah. Dan kita sangat butuh bantuan Allah untuk dapat kuat. Tanpa bantuan Allah kita nggak kuat. La khawla wa la quwwata illa billah. Maka di dalam zikir-zikir yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Nasa'i, dari sahabat Abu Hurairah, rangkaian zikir yang sangat dicintai Allah adalah kalimat La ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala khawla wala quwwata illa billah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Wallahu akbar, maha agung Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala khawla wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Ada manusia bisa kuat tanpa pertolongan Allah? Bukankah manusia itu awalnya makhluk yang lemah? Bukankah kita semua itu adalah lemah? Kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kita, niscaya kita akan tetap lemah. Dan kalau Allah menghendaki, kita bisa lemah kembali. Yang tadinya lemah dikasih kekuatan, lemah kembali. Betapa kita sangat butuh Allah. Di surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakanmu dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah lemah Allah jadikan kamu menjadi kuat. Allah yang menjadikan kita kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah Allah jadikan kamu kuat, nanti kamu akan dijadikan oleh Allah lemah kembali. Wa syaibah. Dan ciri kita sudah mulai lemah ketika tubuh uban. Usia kita sudah di atas 50, 60, tambah lemah. Seperti itulah kita. Tanpa pertolongan Allah, apa yang kita miliki? Gak ada. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, bahkan yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan dialah Allah yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Jadi saudarakan, kita ditimpa musibah itu dari Allah. Kita diberi kenikmatan itu dari Allah. Sesungguhnya kita nggak mampu berbuat apapun. Allah yang maha kuasa atas kita. Allah yang maha kuasa, qahirun fawqa ibadih. Maka kita sangat butuh Allah dan wajib tunduk kepada Allah. Contoh, ketika Allah timpakan kepada kita musibah, siapa yang bisa menghilangkan? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Kita butuh Allah. Jangan minta sama makhluk. Allah firmankan di surat 6 Al-An'am ayat yang ke-17. Wa iyam saska bidurrin. Dan jika Allah menimpakan kepada kamu, wa iyam saskallahu bidurrin, fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu bencana, kemadaratan, keburukan kepada kamu, fala kashifalahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkan bencana itu kecuali hanya Dia, Allah. Wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir.
Dan jika Allah menimpakan kepada kamu suatu kebaikan, dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bukan karena hebatnya Anda. Karena kekuatan dari Allah. Karena pertolongan Allah. Karena bantuan Allah. Jangan bangga dengan kekuatan kita. Anda lemah. Maka kita harus tetap tunduk kepada Allah dan tetap merasa butuh. Karena Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Maka Allah tegaskan di ayat ke-18-nya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Yang hambanya tidak punya kekuasaan sedikit pun. Sehebat apapun dia di muka bumi. Wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah yang al-hakim, yang maha bijaksana. Khabir, yang maha menyaksikan. Maka saudara sekalian, ketika kita diberi kekuatan oleh Allah, dan kita betul-betul mau mengikuti aturan Allah, dan tetap butuh Allah, dan tunduk kepada aturan Allah, apabila Allah perintahkan kita untuk berlaku baik, berbuat kebaikan, berjihad, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, wajib tunduk. Ini perintah. Ini perintah. Contoh, di awal ayat surat Al-Hajj, surat 22, di ayat yang ke-78, ayat terakhir. Di bagian awal ayat Allah perintah kepada kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Ayat ini jelas sekali. Allah perintah kita supaya kita bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Anda harus tunduk dalam rangka kita mentaati perintah Allah. Dan terus kita tetap merasa butuh kepada Allah. Haqqa jihadi, bersungguh-sungguhlah dalam kita berjuang. Dalam kita ibadah, dalam mencari ilmu, dalam kita berbuat kebaikan, bersungguh-sungguhlah. Huwa jtabakum, dialah Allah yang telah memilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan untukmu di dalam agama ini yang kamu anut sesuatu yang sukar, sesuatu yang menyulitkan. Allah tidak hendak menyulitkan. Caranya bagaimana? Millata abikum Ibrahim. Ikutilah millah, tata cara beragama, yaitu keikhlasan dalam beragama, ketundukan dalam beragama, merasa butuh kepada agama. Seperti Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa bihada, dan dia Allah telah memberikan nama kepada kamu sebelum Nabi Muhammad. Seluruh para nabi-nabi terdahulu dan umatnya adalah muslim. Dan sekarang dalam Al-Quran, di Al-Quran ini, sekarang ini umatnya Rasul dikatakan muslim. Lalu, kenapa Allah perintahkan kita jihad? Katanya Allah nggak butuh kita. Kenapa Allah perintahkan kita sungguh-sungguh? Katanya Allah nggak butuh kita. Maka Allah katakan di surat Al-Ankabut, surat 29, ayat yang ke-6, jika Anda berjuang di jalan Allah, berjihad dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam berjuang di jalan Allah, bukan untuk Allah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa yang mau berjihad, maka hasil dari jihadnya bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya atas semesta alam. Allah nggak butuh apa-apa dari Anda. Allah nggak butuh, kita yang butuh, saudara sekalian. Artinya apa? Ketika kita tunduk kepada aturan Allah, tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada larangannya, tunduk kepada aturannya, hukumnya, syariatnya, berarti Anda sedang berjihad di jalan Allah. Dengan sebenar-benarnya, apakah Allah yang untung? Tidak. Allah nggak butuh makhluk. Siapa yang untung? Manusia kalau sungguh-sungguh taat kepada Allah.
Selalu tunduk pada Allah dan terus bergantung pada Allah. Manusia yang butuh. Manusia yang untung. Allah nggak butuh apa-apa. Allah tidak butuh apa-apa, saudara seiman. Subhanallah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cukup panjang hadis ini. Hadisnya sahih dari sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Juga dari sahabat Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Ketika hadis ini Allah berbicara di tengah-tengahnya dikatakan. Awal hadisnya adalah larangan berbuat dolim. Larangan berbuat dolim. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan dolim atas diriku, maka aku haramkan dolim atas kamu, jangan kalian suka saling berbuat dolim. Nah, di penghujung daripada hadisnya, karena cukup panjang hadis ini, nggak mungkin saya beritakan semuanya, ada kalimat begini. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala taqwa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Hai hambaku, jika seluruh orang yang pertama di antara kamu sampai yang paling akhir di antara kamu, manusia di antara kamu dan jin di antara kamu, semuanya taat kepada Allah sebagaimana taatnya orang yang paling taat di antara kamu, tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Karena Allah maha mulia, nggak butuh makhluk. Bayangkan, saya terjemahkan dengan bahasa bebas. Andai manusia sejak Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat, manusia yang paling terakhir lahir ke dunia, bermiliar-miliar manusia, andai kata jin yang pertama diciptakan, sampai yaumil akhir, jin yang lahir dari kalangan makhluk jin, semuanya itu taat semua. Bermiliar-miliar manusia yang nggak ada yang durhaka. Taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Sebagaimana taatnya orang yang paling taat di antara kamu. Kayak Nabi SAW, kayak Rasulullah Muhammad SAW. Taatnya sama. Itu tidak menambah kemuliaan Allah. Allah nggak butuh makhluk. Bukan butuh ibadah makhluk. Allah nggak butuh. Maka nggak tambah mulia gara-gara ketaatan kita. Karena ketaatan kita untuk diri kita. Kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Sebaliknya, ya ibadi, hai hamba-hambaku, law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai kata manusia di antara kamu yang paling pertama sampai yang paling akhir, jin di antara kamu yang paling pertama sampai yang paling akhir, kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin, semuanya durhaka seperti orang yang paling durhaka. Mana qasadzalika min mulki syai'an. Kedurhakaan makhluk tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi di balik ini, seluruh manusia sejak Adam sampai yaumil akhir yang tercipta di dunia bandel semua. Jinnya bandel semua, seperti bandelnya durhakanya orang paling durhaka. Kayak Fir'aun semua, kayak Namrud semuanya. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab semuanya. Durhaka kepada Allah. Kayak Korun semuanya. Sombong kepada Allah. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Di sini menandakan Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Allah nggak butuh makhluk. Makhluk yang butuh Allah. Wallahu huwal ghani anil alamin. Maka ketika Allah perintahkan kita ibadah, bukan untuk Allah. Untuk kita sendiri. Contoh, di surat Ali Imran, ayat yang ke-97, di situ ada perintah kita sholat. Kita untuk melaksanakan ibadah haji.
Ketika dikatakan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Di tengah-tengah ayatnya ada perintah di situ. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia yang Allah tetapkan adalah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Siapa yang mampu wajib berhaji ke Baitullah. Ini perintah, ibadah, ketundukan kepada Allah. Tapi ingat, Anda haji bukan untuk Allah. Allah nggak butuh apa-apa. Tapi katanya lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabb alamin. Ikhlas karena Allah, iya. Tapi hasilnya bukan untuk Allah. Dari mana buktinya? Coba lihat ujung ayatnya. Siapa orang yang sudah mampu berhaji, kekayaan ada, badannya sehat, kemudian perjalanannya bisa lancar, ada yang bisa menghantarkan, semuanya ada, waktu luang, waktu lapang, tapi Anda nggak mau berhaji, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Jika kamu mengingkari kewajiban haji, kamu nggak mau haji, Allah Maha Kaya atas semesta alam. Allah nggak butuh Anda, kita yang butuh Allah. Contoh, kita diciptakan Allah, kita disuruh berinfak. Apakah infak itu untuk Allah? Untuk kita. Ternyata ada orang nggak mau infak, pelit. Pelit itu yang rugi siapa? Allah atau dirinya? Dirinya. Contohnya, surat Ibrahim, surat 14. Oh, afwan, saya keliru, bukan surat Ibrahim. Surat Muhammad, surat 47. Ayat terakhir, ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kalian segolongan umat yang diperintahkan oleh Allah, diciptakan untuk kalian berinfak di jalan Allah. Infakkan sebagian rizkimu di jalan Allah. Infakkan sebagian yang kamu miliki di jalan Allah. Faminkum mayyabkhal. Ternyata antara kamu ada orang-orang yang bakhil. Disuruh infak tapi nggak mau infak. Apakah Allah rugi ketika Anda nggak mau infak? Allah katakan apa di ujung ayatnya? Wa mayyabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil, sesungguhnya kerugian bakhilnya itu untuk dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kamu itu yang fakir. Sangat butuh Allah. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau manusia disuruh infak tetap nggak mau infak? Wa in tatawallau, jika kamu berpaling, disuruh berinfak, nggak mau berinfak, padahal kamu telah mampu berinfak. Apa yang terjadi? Subhanallah. Yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Niscaya Allah akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang baru, yang mereka tidak bakhil seperti kamu. Bukankah ancaman? Allah nggak butuh kita. Maka jadilah kita merasa butuh kepada Allah. Hei manusia, kita semua itu fakir, hina, dan seterusnya. Nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Maka penulis mengatakan di sini, mereka semua yaitu kita semua itu hina, kita lemah, kita fakir, banyak kekurangan, sangat membutuhkan Allah dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka tidak terlepas dari Allah sedikit pun. Juga telah ditetapkan pula bahwa kita itu akan binasa. Kita itu fana, nggak bisa terus-menerus di dunia. Maka jika seorang mukmin merasakan hal tersebut pada dirinya dan alam sekitarnya, akan bertambahlah ketundukannya kepada Allah, kerendahannya kepada Allah, ketawaduannya kepada Allah, dan akan terus merasa butuh dan tetap berlindung kepada Allah. Untuk apa? Untuk menutupi segala kerendahan dan kekurangannya.
mengampuni kesalahannya, memperbaiki cacatnya. Maka jika manusia menyadari yang demikian itu, ketundukan dan rasa membutuhkan Allah ini akan membuahkan pengaruh yang sangat banyak. Sekarang kita pelajari. Apa buahnya ketika seorang hamba senantiasa tunduk kepada Allah dan selalu merasa butuh kepada Allah? Bahkan manusia selalu merasa tidak punya kekuatan apapun kecuali pertolongan dari Allah. Pertama, poin A. Ketawaduan hamba di hadapan seluruh manusia tidak sombong, tidak takabur, dan tidak membanggakan diri sendiri. Sebaliknya, ia akan tawadu, selalu merasa hina di hadapan Allah. Rendah di hadapan manusia, biarkan dihinakan dan direndahkan, yang penting jangan dia yang sombong. Sebagai buah dari ketundukannya kepada Allah, dia lebih banyak mengalah, dia tidak mau sombong, dia tidak mau membanggakan diri. Sikap tawadu ini merupakan sebab terbesar untuk memperbaiki hubungan seorang hamba dengan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Iyad bin Khimar. Apa kata Rasulullah? Wa innallaha auha ilayya an tawaddu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawaddu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga seorang di antara yang lain tidak menyombongkan diri kepada yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga seseorang di antara kamu tidak akan berbuat aniaya terhadap yang lainnya. Inilah kenapa? Karena dia merasa butuh kepada Allah dan selalu tunduk kepada Allah. Maka orang yang bersedekah ketika dia mampu memaafkan, padahal dia mampu membalas, bahkan dihina, dicela, dia tidak pernah membalas, direndahkan dirinya karena Allah di hadapan Allah, maka Allah tinggikan derajatnya lebih mulia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mali, wa ma zadallahu bi afinilla izzan, wa ma tawaddu'a ahaduhum ilallah illa rafa'ahu Allah Ta'ala." Sedekahmu tidak akan mengurangi hartamu. Sedekahmu enggak akan mengurangi hartamu. Dan seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan tambahkan izan, kemuliaan baginya. Wa ma tawaddu'a ahaduhum ilallah. Siapa seorang di antara kamu lebih merendahkan diri di hadapan Allah, rendahkan diri kita. Udah, biarin orang mencela, menghina, biarin. Gak usah membalas. Yang penting saya tidak seperti itu. Dicaci, dihina, tenang, tidak pernah membalas. Rendahkan dirinya kepada Allah. Dan dia lembut dan direndahkan. Rendah hati kepada manusia. Illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Melainkan Allah akan tinggikan derajatnya. Saudara sekalian, tundukkan diri kita kepada Allah. Kaitkan diri kita hanya bergantung kepada Allah. Maka Nabi pernah memberikan nasihat kepada seorang anak muda yang bernama Abdullah bin Abbas. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, hasan sahih kedudukannya. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu ketika, suatu hari, aku membonceng Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul naik khoswa, ontanya Rasul, Abdullah bin Abbas duduk di belakangnya membonceng. Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka." Sesungguhnya wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada kamu. Tentang apa? Tentang ilmu, bisyai'in, suatu ilmu. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Hai anak muda, jagalah Allah. Nanti kamu akan dijaga oleh Allah. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Tunduk kepada aturannya, ikuti segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya, taati syariatnya. Anda sedang tunduk pada Allah. Anda sedang menolong Allah. Yahfazka, nanti Allah yang akan menolong Anda. Ya ghulam, hai anak muda, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya kamu mendapati Allah akan selalu di hadapan.
Siapa yang membela agama Allah? Itulah dia penolong Allah. Siapa yang menjaga Allah? Dia menjaga aturannya, syariatnya. Maka Allah selalu akan di hadapannya. Allah yang selalu membelanya. Ini pesan Rasul kepada seorang anak muda yang bernama Abdullah bin Abbas. Sampai kepada kita. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mari, tunduk kepada Allah berarti menjaga aturan Allah. Tidak membangkang. Tunduk kepada Allah berarti kita taat kepada Allah dalam menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mengikuti syariatnya. Tidak membantah. Tunduk kepada Allah di antara yang paling utama adalah menjalankan agama sesuai dengan syariat, bukan mengikuti hawa nafsu. Karena kita butuh Allah, karena yang memberi pahala dari amal ibadah kita bukan siapapun, tapi Allah. Maka ikuti syariat Allah. Itu bukti ketundukan seorang hamba dan butuhnya seorang hamba kepada Rabb. Surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lam. Kemudian kami jadikan kamu, hai Muhammad, berada di atas suatu aturan, berada di atas suatu syariat dalam segala urusan agamamu. Fattabi'ha, ikuti aturan itu, tunduk kepada aturan Allah. Tunduk kepada aturan Allah. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu, aturan-aturan orang yang mereka tidak mengetahui. Tapi ikutilah aturan Allah. Berarti Anda tunduk kepada Allah dan Anda merasa butuh. Karena ketika Anda menjalankan, Anda butuh pahala, Anda butuh ampunan, Anda butuh karunia, Anda butuh nikmat dan karunia Allah. Dan yang paling Anda butuhkan adalah nanti surganya Allah. Kalau orang sudah tunduk pada Allah, pasti orang itu tidak akan membantah. Orang itu tidak akan membangkang. Orang itu tidak akan menyalahi aturan. Orang itu akan menjawab satu kalimat ketika diperintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Itulah orang yang beruntung. Yang tunduk. Bukankah Allah berfirman demikian di surat An-Nur? Surat 24 ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih ayyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman apabila mereka diseru, dipanggil untuk mengikuti aturan Allah dan Rasul, mengikuti hukum Allah dan Rasul, maka jawaban mereka adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Kalau itu kamu lakukan, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka apa bukti ketundukan kita kepada Allah? Taati Allah dan taati Rasul. Maka diperintah di ayat ke-52-nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqhi faulaika humul faizun. Siapa yang betul-betul mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan hanya takut kepada Allah, dan senantiasa bertakwa kepadanya, mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Itulah yang kita butuhkan dari Allah. Dengan ketundukan kita kepada Allah, kita mengikuti aturan Allah, tunduk kepada ketetapan Allah, Allah memberikan jaminan kemenangan. Bukankah kita sangat butuh kemenangan dari Allah? Berupa ampunan, berupa surga. Bukankah hanya Allah yang memberi? Maka seorang mukmin, apabila Anda betul-betul orang yang tunduk, tidak pernah akan membantah apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Seperti jawaban tadi, surat 24 ayat yang ke-51. Lalu ditempurkan ke ayat 52-nya. Sekarang lihat surat Al-Ahzab, surat 33, ayat yang ke-36. Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang laki-laki yang mukmin. Wala mu'minatin, juga tidak patut bagi seorang wanita mukmin. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan dalam urusan agama ini, wajib Anda tunduk. Wajib Anda tunduk. Tidak pantas kalau nggak tunduk. Tapi apa yang terjadi? Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tiba-tiba mereka mencari urusan yang lain. Mereka mencari ketetapan yang lain dalam urusan mereka. Nggak patus, nggak pantas, nggak patut. Hai laki-laki mukmin, hai perempuan mukminah, andai kata sudah ditetapkan hukum Allah dan Rasulnya, nggak pantas Anda keluar dari hukum itu, mencari ketetapan yang lain. Kalau Anda mencari ketetapan yang lain, nggak mengikuti aturan Allah, berarti Anda tidak tunduk kepada Allah. Dan Anda tidak pernah merasa butuh kepada Allah. Maka Anda sesungguhnya durhaka. Maka di ujung ayatnya dikatakan, wa may ya'sillah wa rasulah, dan siapa yang mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasul, faqad dhalla dhalalam mubina. Sesungguhnya dia telah sesat yang sangat-sangat nyata. Kembali, setelah kita membahas poin pertama, poin kedua, poin B. Apa buah dari ketundukan hamba dan merasa butuh hamba kepada Allah? Hamba akan selalu mengaitkan hatinya kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap urusan, menyerahkan setiap urusan kepada Allah dan menggantungkan semua hajat kepada Allah. Tawakal Allah, memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah. Seperti tadi nasihat Rasul kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apa? Tadi hadisnya belum saya sampaikan. Baru sampai kepada ya ghulam ihfadillah yahfadka, ya ghulam ihfadillah tajidhu tujahaka. Di lanjutan hadisnya ada kalimat idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jika kamu minta sesuatu kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, jangan kepada makhluk. Kecuali yang memang makhluk bisa memberi. Tapi kalau hanya Allah yang memberi, seperti rahmat, ampunan, barokah, karunia, rizki, dan seterusnya, hanya Allah yang bisa memberi. Mintalah kepada Allah. Maka seorang yang betul-betul tunduk pada Allah dan selalu merasa butuh dengan Allah, dia tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak pernah bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak pernah sandarkan kecuali hanya tawakal Allah. Bukankah Allah perintahkan kepada kita demikian? Maka orang-orang yang betul-betul menggantungkan kepada Allah dan mau menunduk kepada Allah, musibah kayak apapun, bencana kayak apapun, dia hanya yakin satu, ini dari Allah, ini ketetapan Allah, maka saya harus bergantung kepada Allah. Surat 9, At-Taubah ayat 51. Qul, Muhammad katakan kepada umatmu, kepada kita semua umat Islam, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak pernah akan ada sesuatu musibah menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami. Ini ketetapan Allah, maka saya tunduk, tidak membangkang meskipun itu keburukan di dunia. Bagi kami, ini musibah keburukan, tapi tidak ada yang buruk di sisi Allah. Tidak akan menimpa kepada kami, kecuali apa yang ditetapkan Allah kepada kami. Huwa maulana, yakinilah dialah Allah pelindung kami. Dialah Allah penolong kami. Maka seorang yang tunduk kepada Allah, yang selalu merasa butuh kepada Allah, di saat terjadi kesulitan, di samping dia yakin Allah penolongnya, maka di ujung ayatnya, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman itu hanya tawakal kepada Allah saja.
Poin ketiga, apa buah daripada tunduk kepada Allah dan merasa butuh kepada Allah? Bertambahnya keimanan seorang mukmin. Bertambahnya keimanan seorang mukmin. Karena apa yang telah disebutkan di atas yaitu adalah bentuk ibadah yang sangat agung. Bahwa kita selalu tunduk kepada aturan Allah. Bukankah itu ibadah yang sangat agung? Ketaatan mengikuti syariatnya. Kemudian kita hanya serasa butuh pada Allah. Apapun masalahnya, kita bergantungnya kepada Allah. Bukankah itu juga suatu ibadah yang sangat agung? Tawakal ala Allah. Maka itulah, tatkala seorang manusia telah menyempurnakan seluruh perkara ini, akan bertambah imannya dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba selalu tunduk kepada Allah, dan tetap merasa butuh hanya kepada Allah, maka ini buah dari keimanan. Sebab hamba yang tunduk kepada Allah nggak mungkin akan keluar dari aturan dan syariat Allah. Seorang hamba yang butuh Allah nggak mungkin akan meninggalkan Allah. Dia selalu bergantung kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Hamba itu pasti akan terus mendekatkan diri kepada Allah. Butuh kepada Allah. Maka hamba itu selalu meminta, selalu berdoa, selalu meminta, selalu berdoa. Terus. Dan doanya makin banyak. Makin banyak seorang hamba berdoa, menandakan dirinya makin butuh kepada Allah, Allah makin suka. Tapi ketika hamba tidak mau berdoa, bahkan gak mau ibadah kepada Allah, hamba itu sombong. Allah kelak akan murka. Orang berdoa, tanda dia butuh Allah. Orang beribadah, tanda dia butuh Allah. Kalau nggak butuh Allah, berarti sombong. Orang nggak mau ibadah, itu orang sombong. Orang nggak mau berdoa, itu orang sombong. Kelak neraka tempatnya. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat 40, Al-Ghafir, ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah, Rabbmu, berdoa, berfirman kepada kita. Wa qala rabbukum. Rabbmu berfirman, hai hamba-hamba, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Doa itu ibadah. Ada orang nggak berdoa, sombong. Ada orang nggak ibadah, apalagi tambah sombong dia. Astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Aku kenalkan bagi kamu. Innalladzina yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang menyombongkan diri. An ibadati, dari ibadah kepadaku. Gak mau berdoa, gak mau ibadah. Silakan. Anda seakan-akan gak butuh Allah. Dan Anda gak tunduk kepada perintah Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi orang yang nggak butuh sama Allah di dunia, nggak yang tunduk sama Allah di dunia, boleh jadi Allah berikan kekuasaan melimpah ruah di muka bumi, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan bertumpuk-tumpuk di muka bumi, diberikan kenikmatan, kesehatan bertumpuk-tumpuk di muka bumi, segalanya Allah beri. Tapi dia nggak tunduk sama Allah, nggak pernah bergantung kepada Allah, seakan-akan dirinya bisa berdiri sendiri. Allah kelak hanya beri kesenangan itu sementara di dunia. Di yaumil akhir, Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Hina dina. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Demikian, saudaraku seiman, yang semoga dirahmati Allah, kajian kita tentang adab seorang hamba kepada Allah, kepada Rabbnya dan kepada Rasulnya, di poin yang ke-7, tunduk kepada Allah dan Ta'ala, dan merasa butuh hanya kepada. Insya Allah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, poin yang ke-8, yaitu adab seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Di poin ke-8, berlindung kepada Allah. Insya Allah, ini kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, kami kembalikan kepada Akhi Safar untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan kasiran Ustaz atas ilmunya, atas paparannya dalam membahas kitab Ensiklopedia Adab Islam ini. Ditambah lagi pengetahuan kita untuk bisa kita amalkan ke depannya.
Sekarang kami buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya bisa menyampaikannya via chat room atau mungkin raise hand sehingga nanti bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Sambil menunggu pertanyaan Ustadz, mungkin dari Anda Ustadz. Ini Silakan. dari faedah pertama terasa sekali Ustadz bahwasanya ketundukan kepada Allah dan merasa butuh pada Allah itu berimbas dalam perilaku kita kepada sesama manusia ya Ustadz ya. Insya Allah. Jadi terlihat refleksi dalam perlakuannya terhadap sesama manusia. Sehingga bisa kita katakan kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati terhadap sesama, itu sebenarnya pada dasarnya kita sendiri juga sudah menghilangkan satu adab kepada Allah Betul. dalam bentuk tunduk dan rasa butuh pada Allah gitu saja. Betul. Karena kan salah satu definisi sombong itu adalah batorol hak, menolak kebenaran. Berarti dia menolak perintah Allah, nggak tunduk sama Allah. Disuruh supaya bergantung pada Allah, nggak bergantung. Itulah sifat sombong. Kalau orang butuh dan tunduk pada Allah, nggak mungkin sombong. Karena sadar kita itu nggak ada apa-apanya. Apalagi tadi ayat-ayat yang disampaikan. Surat Fatir terutama. Kamu itu fakir, kamu butuh Allah. Tapi yang terjadi apa manusia? Kita lihat di medsos. Punya kekayaan sedikit, merasa dirinya sebagai sultan. Ya kan? Punya kebaikan sedikit, upload, pamer, nih loh aku. Karena dia nggak butuh Allah. Dia butuh pujian makhluk. Nah Ya. silakan. Siapa yang beramal ingin dipuji makhluk, Allah akan puji dia oleh makhluk. Siapa yang beramal ingin diperdengarkan, dia diperdengarkan oleh orang. Maka pujian dan semuanya di dunia dapat, kata Allah, aku nggak butuh itu semua. Silakan kamu minta kepada orang yang dulu memuji Anda. Ditinggalkan oleh Allah. Sifat ria, itu kan bagian dari kesombongan. Seakan-akan nggak butuh Allah, butuhnya pujian manusia. Bukankah zaman sekarang orang pasti ingin subscribe? Coba lihat, subscribe dong. Ya Allah, subscribe kita itu dari Allah. Yang berhak nilai kita itu cuma Allah. Semoga kita terjaga dari hal-hal yang demikian. Baik Ustaz, Masya Allah Ustaz. Kemudian juga yang fadilah yang ketiga Ustaz ya, mengenai bertambahnya keimanan. Ini mungkin menjadi salah satu solusi juga pada saat kita merasa sedang futur gitu Ustaz ya, iman yang naik turun. Pada saat kita imannya merasa turun, kita ingin meningkatkan lagi sementara ilmu kita terhadap Al-Quran kurang, atau mungkin ibadah yang lain kurang, sedekah juga enggak. Tapi bisa kita lakukan dengan menambah adab berupa merasa butuh dan tunduk pada Allah ini mungkin Ustaz ya. Seperti itulah, saling berkaitan satu sama lain. Karena tidak ada manusia sempurna, terutama tingkat-tingkat seperti kita, sering sekali futur. Drop imannya. Apa sebabnya? Karena ketika dia dalam keadaan sulit, dia nggak ingat Allah. Dia nggak butuh Allah, sehingga butuhnya ke makhluk. Lari ke makhluk. Futur imannya kayak. Atau dalam keadaan nikmat. Dapat segala-galanya. Dia lupa ini titipan Allah. Akhirnya dia bersenang-senang. Butuh kepada makhluk. Butuh kepada dunia. Sehingga nggak bergantung pada Allah. Itulah manusia. Memang seperti itulah. Maka siapa yang selalu tunduk kepada aturan Allah, pasti imannya naik. Siapa yang selalu merasa butuh kepada Allah, pasti akan digantungkan dirinya kepada Allah. Selalu mengatakan, la quwata illa billah. Kalau dapat pujian apapun, aku nggak pantas dipuji. Ini adalah karena Allah. Sesuatu yang nikmat yang kita rasakan, Masya Allah. Ini karena kekuatan Allah. Ini karunia Allah. Bukan karena hebatnya aku. Insya Allah. Tapi tenang lagi. Anda nggak belajar ilmu agama, Anda nggak paham ilmu agama, Anda nggak mencoba untuk membedah ilmu agama dalam Al-Quran dan Hadis, nggak mendapatkan keterangan seperti ini, Anda sulit untuk bisa menjadi orang yang tunduk, menjadi orang yang tetap bergantung dan sangat butuh kepada Allah. Kenapa? Karena kadang kita membaca sesuatu tapi kita nggak paham. Contoh, ayat kursi nggak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Setiap beliau selesai sholat, nggak pernah ditinggalkan Rasul kan? Maka Rasulullah SAW bukankah berpesan? Apa pesan Rasulullah SAW? Jangan tinggalkan baca ayat kursi di belakang tiap sholat. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Hibban, dan At-Tabarani dari sahabat Abu Umamah. Qala Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah
lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Siapa yang tidak meninggalkan membaca ayat kursi di setiap selesai rangkaian dzikir setelah sholat fardu, ada berzikir, ada doa di sana, lalu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awal ayat sudah mengingatkan kita, kamu itu nggak ada apa-apanya. Allah tuh nggak butuh kamu. Allahu la ilaha illa. Allah itu tidak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali hanya Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang tidak pernah butuh makhluknya. La ya'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah lupa, tidak pernah kantuk, tidak pernah tidur. Berarti kita sangat butuh Allah. Sayangnya banyak orang baca ayat kursi nggak paham maknanya. Gimana bisa mencegah dia dari azab? Gimana dia bisa masuk surga? Padahal tadi kata Rasulullah, yang senantiasa membaca ayat kursi di duburo kulli sholatin maktubah, setiap selesai sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak akan ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Illal maut, kecuali kematian. Artinya sepanjang Anda nggak mati, Anda nggak bisa masuk surga. Kalau Anda sudah mati, itulah gerbang Anda menuju surga. Ayat kursi, saudara sekalian. Dipahami ayat kursinya. Maka seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Ubay bin Ka'ab, ayat-ayat apa dari ayat Allah yang paling kamu kuasai, yang paling agung?" Ubay mengatakan, "Allahu wa Rasulullah alam." Ditanya lagi sampai 3 kali. "Tahukah kamu ya Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang kamu kuasai yang paling agung?" Dia sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata Ubay bin Ka'ab sadar, "Oh iya, Rasul pernah mengajarkan kepadaku. Baca ayat kursi. Ini ya Rasulullah Al-Baqarah 255. Maka setelah membaca itu, dipegang dadanya Ubay bin Ka'ab dan dipegang, ya Aba Munzir. Karena Ubay bin Ka'ab punya anak namanya Munzir. Maka dipanggillah punyanya Aba Munzir. Hai bapaknya Munzir. Hai bapaknya Munzir. Wallahu liyuhnikal ilmu Abal Munzir. Demi Allah, kamu akan dipenuhi oleh Allah dengan ilmu. Hai Aba Munzir. Kenapa? Menguasai makna ayat kursi, bahwa manusia bergantung hanya kepada Allah, harus tunduk kepada Allah, dan selalu butuh kepada Allah, karena Allah itu Al-Qayyum, yang tidak pernah lupa, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Wala ya'uduhu hifdzuma wa huwal aliyul azim, yang tidak ada yang melingkap, dan keduanya nggak ada yang bisa menjaganya. Alam semesta ini kecuali Allah. La yashfa'u indahu illa bi'idznih, yang tidak ada syafaat di sisinya nanti kecuali atas izin Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini maknanya sangat agung, saudara sekalian. Maka orang yang memahami ayat kursi sesungguhnya paham, dia hanya tunduk kepada aturan Allah dan dia hanya butuh dan bergantung kepada Allah. Kalau itu dilaksanakan, ayat kursi menjadikan seorang hamba tidak terhalang masuk surga kecuali kematian. Bukankah Rasul nggak pernah meninggalkan ini setiap selesai sholat fardu? Bahkan diiringi pula di pagi dan petang. Bahkan diiringi pula dengan surat Mu'awidzatain masing-masing 3. Dan Al-Ikhlas juga masih 3. Inilah dia Nabi kita SAW yang selalu merasa butuh kepada Allah. Dan bergantung hanya kepada Allah. Dan sadar Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Demikian akhi wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah Ustaz. Silakan bagi yang ingin bertanya, masih ada kesempatan mungkin 1 pertanyaan sebelum kita siap-siap menjelang maghrib. Kalau ada yang ingin bertanya langsung, silakan Bu Amira ya. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf juga kalau ini agak kurang nyambung, tapi dalam rangka menambah ketaatan, saya ingin minta pandangan Ustadz tentang pelajaran yang pernah saya dapatkan. Saya pernah dengar di pelajaran yang saya dapatkan beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seorang ke dalam neraka, ada diantaranya menggambar makhluk yang bernyawa. Terus dijelaskanlah, katanya menurut hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah membuat gambar makhluk bernyawa. Ya. Maka kelak di yaumil akhir akan dituntut, berikan nyawa kepada makhluk yang telah kamu gambar. Nah, wah,
jadi ngeri. Terus dijelaskan lebih lanjut, kan penggambar itu maksudnya adalah membuat patung, melukis makhluk bernyawa, kemudian termasuk juga foto. Nah, yang saya paling concern, anak saya itu kan ini maksudnya melukis makhluk bernyawa itu termasuk yang kayak animasi kartun, itu termasuk atau bukan ya Pak Ustadz? Karena kebetulan anak saya kali bikin komik gitu, bikin komik-komik gitu. Takutnya yang saya ajarkan nanti takutnya salah, jadi saya minta masukan dari Pak Ustadz nih dalam rangka menambah juga ketaatan, insya Allah. Makasih Pak Ustadz. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya, semoga bermanfaat untuk yang lain. Ketahuilah, Allah larang memberikan suar-suar, bentuk makhluk yang di situ komplit wajahnya. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Apabila Anda menggambar kepala saja dengan komplit seperti itu masuk. Lihat animasi manusia. Katakanlah maaf, seperti gambar Upin Ipin. Maaf, gambar Upin Ipin. Ada hidungnya, ada matanya, ada kepalanya. Meskipun itu bentuknya aneh, tapi cerminan makhluk. Jangan. Jangan, saudara sekalian. Anda menggambar merupa, ada ancaman. Siapa yang menggambar rupa, membuat patung dan sejenisnya yang menyerupai makhluk Allah dari makhluk yang bernyawa, kelak Allah akan azab di neraka ketika diperintahkan, buatkan nyawa, ruh kepada gambarmu itu, masukkan dan hidupkan dia, dan nggak akan mampu, maka diazab. Maka kata Rasulullah, betul, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, salah satu orang yang mendapat azab paling keras di yaumil akhir adalah perupa, penggambar, kemudian pembuat patung, dan yang sejenisnya. Kartun-kartun nggak bagus, Bu. Katakan kepada putra ibu, putri ibu, nah, untuk apa hobi kartun? Daripada Anda nanti melanggar aturan Allah dan Anda menentang Allah, enggak tunduk kepada aturan Allah, nggak ada gunanya. Nah, jangan. Saya ingin jadikan ini mata pencaharian. Carilah dengan cara yang halal. Nah, andai kata ini termasuk dalam kata kalian, Anda membuat perupa makhluk yang bernyawa, Anda nanti diazabi oleh Allah. Apa gunanya harta dan kekayaan yang Anda miliki? Apa gunanya karya Anda yang dipuji-puji manusia? Tinggalkanlah, ibu sampaikan baik-baik. Insya Allah, kalau ibu menyampaikan dengan lembut, sampaikan dalil-dalil dengan baik, insya Allah ibu. Insya Allah anak ibu insya Allah. Dan ibu berdoa semoga Allah membalikkan hatinya kepada ketaatan. Karena apapun gambar yang bernyawa, kecuali gambar-gambar yang sifatnya siloid, yang katakanlah blank gitu, nggak ada apa-apanya. Kan bisa gambar siloid. Contoh, mohon maaf, kalau ibu, bapak ke kamar mandi di Arab sana, hammamnya laki-laki itu bentuk siloid, kepala laki-laki. Hammamnya perempuan, siloid, bentuk wajah kepala perempuan, sampai ke sebatas dada. Coba lihat, benar apa enggak? Siloid, ada matanya? Nggak ada. Ada hidungnya? Nggak ada. Cuman siloid, bentuk kepala. Nah, yang kayak gitu insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau kartun-kartun itu berbentuk makhluk bernyawa, meskipun bentuknya aneh, seperti sekarang, mohon maaf sekali, dengan kemajuan teknologi, itu betapa banyak foto seseorang yang wajah manusia, kemudian ditampilkan di handphone, di Instagram, dimanapun, berbentuk wajah, tapi dirubah sedikit kayak kartun. Matanya jadi agak blow, hidungnya ada, semua ada, tetapi secara sekilas wajahnya orang itu. Cuman supaya nggak kelihatan asli, dikit dikartunkan. Berhati-hatilah saudara sekalian, yang memasang di medsos Anda seperti itu. Wahai para wanita, wahai para pria, untuk apa gambar kita tanamkan di medsos? Nggak perlu. Demi Allah nggak perlu. Sudahlah, yang lain aja deh. Mendingan apa? Mungkin seperti sebuah hadis yang memotivasi kita, atau penggalan ayat Al-Quran yang jangan bahasa lukannya tapi terjemahannya, karena kita nggak tahu nanti terbuka lagi di toilet dan seterusnya. Atau sesuatu yang hikmah, pemberi semangat dan seterusnya. Daripada gambar, untuk apa? Anda nanti bikin ria, belum lagi gambar Anda ditatap orang, bisa jadi nanti kena penyakit ain karena dapat pujian manusia. Sudahlah, yang kira-kira nggak ada manfaatnya, buang. Karena apa? Resikonya besar sekali di hadapan Allah. Jika Anda tunduk,
Anda akan tinggalkan. Jika Anda nggak tunduk, terserah Anda. Terserah Anda. Tapi Allah tahu apa yang Anda perbuat. Saudaraku seiman, kalau Anda sudah tidak mau takut lagi kepada Allah, tidak tunduk pada Allah, dan tidak merasa butuh Allah, sudah jelas dalilnya, hadisnya dilarang, Anda tetap berbuat, ada ancaman yang sangat mengerikan di surat 41 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yulhiduna fi ayatina, mereka menyimpang atau mereka tidak mau mengikuti apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat kami, tanda kebesaran kami, aturan kami, hukum kami, la yakhfauna alaina, tidak akan mampu tersembunyi dari kami. Maksudnya apa? Orang-orang yang menyimpang dari aturan Allah, yang nggak tunduk pada Allah, nggak merasa butuh pada Allah, bahkan mengikuti aturannya sendiri, silahkan berbuat, nggak akan sembunyi dari kami, nggak mungkin bisa ngumpet dari Allah, kira-kira begitu. Sampai kemudian ada pertanyaan, afamayulqa finnari khairun? Apakah orang-orang yang kelak dilempar ke neraka itukah yang lebih baik? Ammayyati aminan yaumal qiyamah? Atau orang-orang yang kelak menemui Allah dengan rasa aman, yaitu orang-orang yang masuk surga, itu yang lebih baik? Setelah itu Allah, ujung ayatnya Allah katakan, i'malu ma syi'tum. Kalau kamu tidak lagi mau taat kepada Allah, nggak mau tunduk pada Allah, nggak mau diatur oleh Allah, silakan lakukanlah, perbuatlah sesuka kamu, apa yang kamu ingin lakukan. Terserah kamu deh. Menggambar-gambar bernyawa, membuat komik-komik, terserah Anda lakukan. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Na'udzubillah, ini kan ngeri sekali saudara sekalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan sembarangan. Ini resikonya nanti di yaumil akhir. Kalau Anda nggak mau takut sama Allah, nggak tunduk sama Allah, nggak butuh Allah, terserah deh mau berbuat apa. Seakan-akan dibiarkan oleh Allah berbuat sesuka Anda. Tapi ingat, tanggung jawabnya betapa berat. Lebih baik semua yang resiko tanggung jawab berat kita hilangkan. Demi Allah, Anda akan aman ketika tidak gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Gambarlah pemandangan, gambarlah daun, gambarlah sesuatu yang indah dari pemandangan. Laut, pohon, nah silakan. Pak Ustadz, Demikian. Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya, anak saya ini kan baru 9 tahun. Sebelum saya dengar ayat ini, saya tuh mendukung karena kan kayak ngeliat Omar dan Hana yang berdakwah lewat kayak kartun-kartun gitu kan Pak Ustadz. Dan kan banyak juga buku-buku yang ada gambar-gambarnya gitu. Jadi kupikir Ibu, apakah mentang-mentang ada contoh lalu kita mencontoh dia, sudah yakin pasti benar? Nah, maka itu saya ingin tanyakan Pak Ustadz, kalau emang Ibu, andai kata menggambar, boleh berbentuk tubuh manusia, tapi wajahnya diburemin, nggak ada wajah. Itu kartun yang benar. Coba dilihat Ibu. Seorang yang betul-betul, ada seorang ustadz yang membuat kartun-kartun bergambar anak untuk pendidikan anak. Cara wudhu bagaimana, sahabat Nabi gimana, dan perjalanan. Itu subhanallah, dibuat kartun, tapi tidak berbentuk, nggak ada wajahnya, di blank, diburem. Jadi dibuletin pakai apa namanya? Ya kayak kabur, kayak kabut. Nah itu boleh kayak begitu. Dalam rangka untuk pendidikan. Tapi ingat, bukan untuk disimpan, dipajang, dan seterusnya. Ibu, mumpung anak ibu baru 9 tahun. Nak, beralih dong nak, yuk gambar laut yuk. Yuk gambar pemandangan yuk. Yuk gambar pohon yuk. Ah, saya yakin, mumpung masih muda, masih kecil, ibu bisa diarahkan. Baik. Demikian. Adapun dakwah-dakwah dengan animasi dan seterusnya, ya jangan diikuti Bu. Itu jangan mengikuti orang. Wong di zaman Rasul belum pernah ada kok. Dulu belum pernah ada begitu, di zaman modern itu. Orang mencari-cari, ya silakan saja. Tapi setiap orang yang menggambar, merupa, melukis, apapun tujuannya dakwah sekalipun, demi Allah, bukankah setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban? Di dunia kita bisa berargumen, seakan-akan ya tapi kan Ustaz, tapi kan maaf bahasa kasarnya tuh ngeyel. Bisakah Anda berargumen di hadapan Allah? Coba perhatikan surat 75, ayat 13 sampai ayat 15. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhor. Nanti di padang mahsyar
Setiap manusia akan diberitakan oleh Allah. Nih amal-amalmu yang kamu lalaikan. Nih amal-amalmu yang kamu perbuat. Nih yang kamu kerjakan. Nih yang kamu lalaikan. Nih yang sesuai aturan Allah. Nih yang gak sesuai aturan. Nih yang dibolehkan. Nih yang tidak boleh. Nih semua amalmu ada semua. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia pada hari itu nanti akan menjadi saksi atas seluruh perbuatannya sendiri masing-masing. Lihat, perhatikan ayat 15. Walau alqa ma'adzirah. Dan meskipun mereka mengemukakan alasan-alasannya. Kalau diterima Allah, alhamdulillah. Gimana kalau nggak diterima Allah? Anda hanya sekedar hobi menggambar, tiba-tiba dilarang, tapi tetap dilakukan. Subhanallah. Saudara seiman, perhatikanlah ini. Semoga Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, dan Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang. Sami'na wa ata'na. Tunduklah kepada Allah, insya Allah kita akan timbul rasa takut, sehingga kita hanya butuh bergantung pada Allah. Nggak butuh hobi gambar dan sebagainya. Tinggalkan. Kalau Allah sudah katakan, Rasul sudah katakan, ada daripada ada risiko, tinggalkan. Anda meninggalkan pasti selamat, Anda tetap berbuat, ada dua kemungkinan. Bisa selamat, bisa tidak selamat. Kalau selamat, alhamdulillah. Kalau tidak, bisa Anda balik lagi ke dunia. Pilih mana kira-kira? Yang pasti selamat atau ada yang kemungkinan tidak selamat? Saya yakin kita akan memilih yang selamat. Demikian, wallahu a'lam. Makasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Satu pertanyaan lagi barangkali Akhi Safar, jika masih ada. Silakan kalau masih ada pertanyaan, satu lagi mungkin. Kami persilakan untuk satu pertanyaan terakhir. Sepertinya udah nggak ada, Ustaz. Mungkin bisa ditutup dengan doa dan kesimpulan, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, demikian Akhi, Bapak Ibu sekalian, Jamaah Hijratul Kafah yang semoga dirahmati Allah. Sepertinya hari ini mungkin panitia belum menyebarkan undangan ya. Saya pun tadi dapat linknya tuh sudah Iya, telat. Biasanya sebelum jam 4 sudah masuk. Rupanya mungkin sedang ada, akhirnya tidak tersebar, jadi yang hadis ini tidak mengapa. Semoga yang tidak mendengar kajian ini bisa melihat memutar balik di link YouTube, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari saudaraku seiman, sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Wa barakallahu fikum, Ustaz. Sehat-sehat, Ustaz. Barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi, Ustaz. Untuk semua jamaah, terutama untuk Akhi Safar selaku moderator. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Saya mohon pamit untuk semuanya. Tafadhol, Ustaz. Alhamdulillah selesai kajian kita. Semoga Allah ridho atas semua ikhtiar kita menuntut ilmu. Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Apabila ingin menyaksikan kembali tayangan kajian kita kali ini, insya Allah nanti bisa dilihat di sosial media Hijratul Kafah. Semoga bisa kita segera upload ke dalam akun YouTube. Kami mohon diri, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.